Halo guys, kembali lagi di Yuga 85 Gaming. Kali ini kita akan unboxing lagi Beyblade X guys ya. Apakah itu? Yes, inilah dia rombongan CX terbaru guys ya. Yaitu CX yang disebut sebagai CX Expand guys. CX Expand ini ya pengembangan dari CX yang kemarin ya guys. Namanya juga CX Expand ya. Jadi ini kalian bisa lihat di sini, yaitu main blade-nya terbagi lagi menjadi dua guys ya, yaitu Overblade dan juga apa itu bawahnya, gue lupa namanya ya. Pokoknya itulah. Dan gue di sini kedatangan ada Bahamut Blitz, kemudian Knight Fortress dan Ragnar Rage. Mantap sekali, senang sekali gue rasanya guys ya. Dan ini seperti, kalau menurut feeling gua ya, seperti CX3 CX di awal yang rilis itu ya, yaitu Drone Brave, Wizard Ark dan juga Perseus Dark ya. Jadi di antara tiga paket ini pasti ada part-part yang bakalan meta guys ya. Mungkin kalau gua bisa bilang untuk yang Bahamut Blitz itu adalah 150-nya guys ya. Ratchet 150-nya ini bakalan sering masuk meta ya, sering dipakai orang nantinya. Kemudian untuk Knight Fortress ini mungkin bisa dibilang anunya ya, blade-nya oke juga nih. Dan mungkin bisa dibilang bakalan bersaing dengan Wizard Ark ya. Kita lihat saja nanti guys ya. Yang jelas untuk ratchetnya sih 870-nya nih bagus banget guys ya, untuk tipe-tipe defense maupun stamina guys. Anjay banget nih guys. Solid banget nih kelihatannya ya. Kemudian untuk Ragnar Rage, beatnya kurang ya, yield ini kalau dilihat sekilas itu bagus sepertinya ya, kayak si Elevate ya. Tapi kalau gue lihat-lihat sih beberapa review orang di internet itu dia kayak oblak gitu guys intinya. Ratchetnya beatnya itu guys ya goyang ya, tidak rapet. Nah itu gue belum bisa pastikan ya, nanti kita akan pastikan. Tapi yang gue lihat sih blade-nya guys ya, yaitu hovernya ini kayak melengkung gitu guys, mirip Wyvern hover ya. Jadi bisa dibilang mungkin saja ini nih adalah versi CX-nya daripada Wyvern hover guys. Budu. Ini mantap sekali guys. Anjay. Ini karakter baru ya, seperti si siapa? Tenka ya. Tenka di season 2 ya, itu ada Tenka Samurai ya. Jadi di season berikutnya nih, season 3 apa season 4 sekarang ya, yang ada Ragnarok ini. Gua kurang tahu ya, karena gua baru nonton season 2. Jadi ini nih karakter baru yang gabung tim Persona guys. Anjay. Oke, kita akan langsung saja unboxing ke meja unboxing yang di belakang gua nih guys ya. Let's go. Oke guys, ini dia penampakan CX13 Bahamut Blitz Break Knuckle 150 Ignites ya. Jadi bisa kalian di sini blade-nya terbagi 4 ya. Setelah sebelumnya CX terbagi menjadi 3, nih 4 ya. Lock chip, overblade, yang bawahnya ini kalau nggak salah metal ya, metal blade. Dan ini assist blade. Nah, dan kita mendapatkan launcher dengan motif ada polka dotnya sedikit di sini guys ya. Dan sini tidak kelihatan si Beyblade-nya ini menggepak Beyblade lain ya. Jadi dia sendirian saja nih guys. Oke, untuk dibaliknya guys, lihat ini penggunanya, katanya ini saudaranya Ekusu ya, nggak entah kakaknya, mungkin ya kakaknya Ekusu atau adiknya Ekusu ya, pemiliknya Beyblade ini. Dan ini ada logo, ada panah ke kanan miring ini ya, ini maksudnya adalah CX Infinity atau CX Expand ya. Jadi pengembangan dari CX itu sendiri. Dan ini tipe attack putaran kanan. Oke, untuk attack-nya bodoh tinggi sekali ya, 65, kemudian defense-nya 20, stamina 15, stamina kurang ya. Oke, kemudian 150, ini attack-nya tinggi sekali. Lalu apa namanya, defense, stamina dan burst resistance-nya. Burst resistance kok rendah ya, ini maksudnya berarti dia lemah terhadap apa, tidak kuat burst ya mungkin ya. Nanti gua akan bahas nanti ketika kita unboxing. Memang ini tipe ratchet yang tingginya 50 ini rada kurang untuk ukuran burst resistance-nya guys.
Kemudian untuk ignite ini lebar 16, ini ya gearnya 16, tetapi kayaknya kurang. Ini seperti flat tapi wall ya, kayak wall ball, wall wedge. Ini namanya wall flat harusnya ya, wall flat ya. Cuma diganti namanya jadi ignite ya di sini. Oke guys. Kira-kira seperti ini. Langsung saja kita unboxing guys. Ini dia CX13 Bahamut Blitz. Let's go. Di sini launchernya bagus nggak ya? Kalau launcher yang dari bawaan Drone Brave kan kurang bagus guys ya. Drone Brave, Wizard Arc itu kurang sip guys anunya. Launchernya ya. Semoga yang ini sip ya. Ntar gua buka. Gua kan di sini bakal dapat 2 launcher, Winder launcher ya. Walaupun sekarang gua lebih sering makainya string launcher ya. Jadi tapi nanti kita tetap gua buka. Gua penasaran ini bagus nggak launchernya. Tapi ujung-ujungnya nanti bakal gua jual aja kayaknya ini 2 launcher dari CX Expand ini guys. Karena gua fokus sekarang pakai string launcher guys. Ininya nggak usah gua buka ya. Tambah aja nih. Bukan yang long ripcord ya, tapi padahal terakhir apa ya? Dapat long ripcord itu ya. Blast ya, Blast long ripcord ya. Ini kok nggak dapat long ripcord ini ya. Oke. Lihat di sini kan gua buka ya. Nah, warna pink, magenta ya. Dan ini ada aksen polka dot. Seolah-olah nih membentuk gradasi warna putih ke hitam, anjay. Oke, kita akan coba dulu tarikannya guys ya. Nah, kita coba tarik barengan. 3, 2, 1, go shoot. Lebih mulusan punyanya Blast guys ya. Sekarang kita akan buka ininya langsung guys. Blitz. Langsung kita jebret. Set. Dari bitnya dulu, bit baru yaitu Ignite dengan 16 gear. Ya inilah dia, wall flat, bilang aja wall flat gitu loh. Kenapa jadi Ignite ya? Tapi ini flatnya di dalam dindingnya ya. Jadi anggaplah ini kopong tengahnya ya. Ya karena nggak kena lapangan ya. Bagian yang tengahnya ini nggak bakal kena lapangan ya. Cuma kena lapangan pinggirnya aja. Pinggirnya ini yang bikin jeleknya bit ini ya. Ya untuk saat ini sih bit ini dinilai kurang perform guys ya. Kurang meta. Alright, next. Nah ini yang paling berguna termeta-meta guys, yang dicari banyak orang yaitu 150. Anjay, bakalan nanti banyak deck yang akan menggunakan full 1 ya, 150, 160 dan 170 di dalam satu deck. Mantap sekali. Dan kenapa tadi yang gue bilang burst resistannya itu rendah guys ya untuk ratchet dengan tinggi 50 ini, kita bisa bandingkan dengan nih ya 960. Kalian bisa lihat bagian putihnya nih guys. Nah, untuk yang tingginya 50 dia lebih kecil sedikit. Untuk penguncinya ini ya, kalian bisa lihat sedikit lebih kecil, sehingga itu membuatnya sama seperti ratchet 450 ya, lebih mudah burst ketimbang ratchet lainnya guys, ratchet tipe yang normal kayak 960 tadi. Oke, next adalah blitznya, Bahamut Blitz. Anjay, ini dia guys, mantap sekali. Dan ini ada geriginya, ini yang bikin damage-nya nih ngeri nih, mengiris-iris musuh nih guys. Ada geriginya nih, tapi geriginya ini 4 ya, beda-beda ya. Ini 4 geriginya, ini 2. Ini 2. Ini 2. Cuma ini 2. 4 ya. Satu doang yang 4 ya. Apakah dia juga lebih lebar ya? Yang 4 ini apakah lebih lebar? Kayaknya sama semua lebarnya guys ya. Cuma yang ini 4 nih guys.
nggak tahu kenapa nih. Dan dia di Beyblade segi 5 sama seperti Leon Claw segi 5 ya, dengan bermata bersegi 5 ininya. Kunciannya lumayan rapat. Kita buka guys. Dan ini knuckle assist blade-nya. Knuckle guys. Another assist blade tipe attack guys ya. Kalian bisa lihat di sini, anjay. Keren juga segi 5 ya. Bagus mana ya sama Massive ya. Massive gue belum punya ya. Jadi Massive itu kan sama-sama segi 5. Dan ini juga beratnya berat di sini ya, karena sini ada lubangnya ya. Sini ada lubang, sini ada lubang, sini ada lubang, sini ada lubang, di sini nggak ada lubang. Berarti di satu sisi ini yang berat ya. Mungkin ini yang bakal ditemukan sama yang ininya ada 4 tadi ya, supaya bertumpu berfokus pada satu sisi untuk melakukan critical hit guys ya. Dan ini bisa dibuka nah dipisah. Gue lupa ini, anggaplah metal blade untuk sekarang ya, metal blade, dan ini over blade nya guys ya, dari plastik full kalau over blade nya, dan ini besi full. Oke, digabung seperti ini aja. Apakah bisa diputar? Kalau diputar-putar apa jadinya nih? Sama aja ya, cuma coraknya jadi beda ya, coraknya ya. Ini kan yang ini juga coraknya apa namanya guys, coraknya beda juga ya, sama seperti assist blade-nya tadi. Yang lainnya lubang, cuma satu yang nggak ada lubang ya. Ini juga di sini ada stiker, nggak ada stiker. Di sini ada stiker kecil, di sini stiker agak besar, dan sini stiker yang paling besar. Pada intinya sih besarnya sama aja, nggak kayak si Fox Brush ya. Ini sama semua sisinya sama besarnya, cuma seolah-olah ini tuh beda besarnya ya, karena stikernya gak imbang ya untuk semua sisi blade-nya. Oke. Dan yang gua temui untuk sekarang ini guys, untuk terus saja untuk blade-nya ini dia gampang buat apa ya? Kalau sudah sering battle sampai 100 battle gitu, dia ini jadi kurang performanya ya guys. Karena ini sudah tidak tajam lagi, dan ini tuh memang gak tajam sih sebenarnya. Dia itu lebih, berarti ini tipenya smash attack ya, bukan attack yang ngeburst gitu guys, smash attack ini. Oke, itu dia untuk Bahamut Blades ya. Sekarang kita ukur beratnya guys. Let's go. Ininya doang kita bandingkan dengan Blast, berat mana guys? 35,64. 35,64. Dan ini adalah Blast. Kita lepas ininya, heavy-nya. Oke, beratan Bahamut Blitz lebih berat ya. Wanjay. Kemudian untuk knuckle-nya kita bandingkan saja dengan Jegi ya. Jegi kan sebelumnya tipe attack terbaik yang tanpa pemberat ya. Tipe attack terbaik selain heavy itu adalah Jegi. Kita lihat untuk berat mana, 4,589. Nah ini, selisih sedikit saja, 0,05. Antara dua ini lebih berat knuckle ini ya. Cuma kalau dilihat sepertinya masih lebih bagus si Jegi guys ya. Lebih apa namanya, beratnya itu rata semua sisinya, sedangkan ini kan tidak rata beratnya. Ada satu yang lebih berat daripada yang 4 lainnya. Oke, di sini kita akan memasangnya ya. Ini sudah kita rakit, dan ini ratchetnya ke tempat yang paling berat. Set. Misalkan kita taruh ini di sini, mungkin jadinya jatuhnya kayak heavy ya. Jadi berat di kedua sisi sini sama sini ya. Oke, sini set. Kita lihat di sini agak goyang guys ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri, ini untuk tipe berat tinggi 50 memang gini, lihat guys. Sangat cukup longgar di sini guys, dan kita pasang ignite-nya. Set. Bakal longgar juga. Itulah dia guys. Mungkin itu kekurangan dari ratchet 150 ini guys ya. Dan juga ada yang bilang juga karena ini 150 dan karena begitu rendah ya guys ya, jadi bahaya kalau misalkan dia nabrak rel. Jadi usahakan menggunakan beat yang sedang seperti kick, flat,
Jangan gunakan low flat, jangan gunakan low rush, cukup gunakan rush flat gitu guys ya, yang yang tingginya sedang kick gitu ya, supaya menghindari burst sendiri nabrak rel. Oke, kita menuju ke next CX nya guys ya, let's go. Oke guys, kali ini kita waktunya unboxing CX14 Nike Fortress Guard. V-nya ini apa? Vertical 870 under needle guys ya, ditemani oleh Nike pendahulunya yaitu Nike Shield, Nike Lens, dan Nike Mail. Mantap sekali guys. Let's go. Oh, kita lihat dulu ya sini penampakannya ya. Ini ada over blade-nya Guard ya, bawahnya metal blade-nya Fortress, dan ini vertical. Sangat defense sekali ya untuk ininya, assist blade-nya. Kemudian ada winder launcher berwarna hijau di sini. Baliknya tentu saja Nanairo Marucci penggunanya guys ya, dan defense-nya tinggi. Untuk ratchetnya sedang ya, merata ya, jadi dia juga bisa digunakan sebagai stamina tinggi juga nih. Mantap sekali. Terus dia burst resistannya menengah. Ini burst resistant kalau nggak salah ini ya. Untuk under needle defense-nya tinggi, walawe tentu saja ya, under needle. Dan oke, ini dia penampakannya. Langsung saja kita buka guys. Set. Nah guys, oke, di sini. Oke, dan inilah dia Nike Fortress. Nah, ini pertama under needle-nya dulu guys ya. Warnanya lebih pucat daripada under needle pendahulunya. Kita bisa ambil sini. Nah, ini under needle pendahulunya warna hijau terang menyala. Sedangkan yang ini warnanya seperti gear needle yang udah dari Leon Crash guys ya. Oke, katanya ini burst resistance-nya lebih tinggi daripada yang hijau ya. Kita lihat guys ya. Katanya ininya bagian yang ininya nih guys, lebih tebal dia. Nggak tahu ya benar apa enggak nih. Apa cuma akal-akalan Takara Tomy aja ya. Apa namanya nih? Marketingnya Takara Tomy ya, tapi kayaknya sama-sama aja guys, sama-sama aja nih guys, nggak ada perbedaan guys. Untuk under needle-nya sama-sama aja guys, bisa kalian lihat ya, nggak ada perbedaan di sini guys. Oke, itu dia untuk under needle-nya. Next. Nah, ini juga ratchet yang disebut-sebut sebagai pengubah meta baru ya. Jadi ini juga meramaikan permetaan Beyblade X saat ini. 870. Tingginya sayangnya 70 ya. Andainya 60 wah lebih mantap lagi guys. Oke, mantap ya. Desainnya nih gue suka banget, kayak desain robot futuristik gitu guys ya. Desainnya, dan ini segi 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wede. Mungkin untuk beratnya bisa kita sandingkan, ini berat ya, mungkin sama seperti 070 ini ya, ataupun 770. Oke, sekarang untuk blade-nya guys, tuh desainnya mantap sekali ini ya. Desain terbaru dari Nike nya Nanairo Marucci. Anjay, ini gimana lihatnya? Oh gini ya. Waduh, jambul ini ya, jambulnya lebih cetar membahana ya, lebih petir ya. Kalau yang ini kan terakhir Nike Mail cuma petir biasa gitu ya, jambul rambut di atasnya itu ya. Sekarang petirnya kemana-mana nih guys. Wah, mantap sekali. Oke, kita akan buka set. Mana
Ini atasnya guard, overblade-nya guard, segitiga di sini guys, segitiga, tetapi ininya lumayan menjadi lingkaran ya. Ini mirip-mirip ini ya, Perseus ya, bentuknya kayak mirip-mirip Perseus ya. Semoga ini bisa menjadi alternatif yang bosen sama Wizard Rod, bisa pakai Fortress ini guys ya. Oke, dan ini untuk overblade-nya vertikal, lebih defense ya, dan ini melingkar gitu ya, lebih bentuk lingkaran ya. Jadi kita bandingkan dengan Zilean, lebih tebal Zilean ya. Kita lihat guys ya, apakah ini akan juga mengguncang meta untuk assist vertikal nih ya. Yang jelas nih buat defensif banget ini guys, tapi kayaknya lebih sip yang ini apa namanya, Will. Kita lihat saja nanti ya perkembangan meta berikutnya. Oke, kita pasang saja guys. Oh, ini belum nih assist ya. Nah, ini semua sisinya sama stiker-stikernya, jadi nggak apa-apa kebalik-balik. Oke, beduh, mantap sekali, gue seneng banget hijau futuristik ini guys, 870. Oke, inilah dia guys. Oke, sekarang kita akan coba timbang dulu guys ya, timbang blade-nya atau assist-nya dulu. Ini 5,29, kita bandingkan dengan Zilean. Ternyata 1 gram lebih ya, lebih ringan berarti ini ya. Mungkin kalau yang lebih mengincar lebih ringan daripada Zilean maupun Will bisa menggunakan ini ya. Gak tahu apa efeknya, apakah bisa lebih berstamina ya daripada yang menggunakan Will ya, karena keberatan jadi mungkin dia muternya lebih beban ya. Sedangkan kalau ringan dia staminanya jadinya banyak, bisa muter lebih lama guys. Oke, sekarang kita bandingkan 870 nya dengan 070 mungkin ya. Set 7,8. Set. Ininya ternyata berat, mantap sekali guys. Berat ternyata nih barang ya. Tanpa assist blade ya, kita overblade sama lock chipnya doang. Kita lihat 32,73. Gimana dengan ini Phoenix Flare 33. Ternyata Phoenix Flare lebih berat guys ya. Oke, demikian untuk gambaran beratnya guys ya. Semoga gaya sentrifugal ya, gaya sentrifugal berat di sisi bisa membuat blade ini menjadi alternatif untuk pengganti Wizard Rod. Alright. Gagah sekali guys, terlihat kokoh dan apa ya, modern sekali guys ya, futuristik. Oke, kita beralih ke unboxing Ragnarok dulu guys ya, let's go. Oke guys, ini dia penampakan box dari dekat darinya Ragnarok Flow. Habis itu E-nya nih eraser ya, gue lupa gua. 455 yield apa yielding, lupa juga, yielding maksudnya ya. Dan ini kali ini paketnya nggak dapat launcher ya. Anjay, Ragnarok keren ya, warna-warna oranye, dan ini banteng ya. Banteng, ini binatangnya guys. Waduh, mantap sekali. Dan kita lihat di sini ada flow atasnya, overblade-nya flow, terus metal blade-nya rage, dan bawahnya ini erase. Waduh, terlihat gagah kayak tipe attack gitu ya guys, tapi ternyata bawahnya stamina ya, yielding ya, stamina guys. Anjay. Dan baliknya ini adalah usernya, cewek ya, anggota baru dari tim Persona. Gua nggak tahu namanya, belum searching ya. Dan ini ada, dilihat di sini dijelaskan dia bisa serangan ke atas gitu ya guys. Serangan ke atasnya ada, terus serangan ke bawah juga ada. Anjay, atas bawah guys.
Terus di sini lebih berstamina ini blade-nya, dan 455 seperti yang sudah kita dapatkan di CX02 Wizard Ark ya, 455. Kemudian yielding lebih tinggi stamina ya. Ini ya stamina yang 65 nih ya. Gede. Dan ini katanya digadang-gadang sebagai penerusnya dari si Elevate ya, tapi ini lebih lebar lagi nih anunya nih, bitnya nih, ujungnya nih. Dan ini gearnya nih ada baru nih, belum pernah selama ini ada gear sebanyak ini, yaitu jumlahnya 20 gear di sini guys. Oke, kita buka saja langsung guys, let's go. Set, yes, nice. Oke, ini dia guys. Kita buka saja langsung. Tapi ininya nggak gua buka ya. 455 nya bakal gua jual karena gua sudah punya ya dari apa namanya, Wizard Ark. Bahkan gua ada dapat lagi yang warna hitam dari apa ya, gua lupa itu. Dari RBV. Ini bagiannya sama aja guys. Bagiannya. Kita lihat dulu yieldingnya guys. Lihat ini terbaru, gearnya ada 20. Anjay, ini sekali ngedas kena rel ngedas bakal menguras stamina banget guys ya. Dan ininya nggak bulat ya, kalau bundar ya. Kalau kita lihat sini Elevate, kalau Elevate dia bundar ya. Kalau ini ada protrusionnya sini. Wah, ada sedukan apa, gundukannya nih ya. Jadi itu guys, sepertinya masih lebih baik menggunakan Elevate ya daripada yielding ini guys ya. 455 nya kita menggunakan punya Wizard Ark saja. Ini bukan dari Wizard Ark ya, ini dari RBV ini gua dapatnya. Oke, kita lihat top blade nya guys. Buduh, Ragnarech banteng api warna oranye gua suka banget nih guys. Buduh. Dan ini agak melengkung ya, agak melengkung, jadi ya bisa dibilang ini versi CX dari Hyperwolfern ya. Bagi yang gak kesampaian, kita kaum mendang-mending ini gak kesampaian punya Hyperwolfern, bisa lah menggunakan blade ini ya. Ini sama juga nih, melengkung nih guys. Anjay nggak tuh guys. Betul. Kita lihat atasnya. Nih ya, melengkung ya. Melengkung dia. Cekung gitu ya. Untuk cekungan, untuk ini overblade nya si flow ini guys ya. Terus di sini apa namanya, metal blade nya Rage. Buduh, ada geriginya di sini ya. Walaupun stamina dia masih ada attack-nya dikit bergerigi. Dan ini erase, mirip-mirip sama apa namanya, charge ya guys ya. Charge ada bundar, dulunya ada lancipnya. Charge ya. Ini seperti pedang dua cakram gitu guys ya. Wah, ngeri. Nah, ada juga nih guys, ini bisa diputer-puter ya sini guys. Ini kan bisa diputer-puter nih guys. Nah, kalau kalian mau tipe ini kan lebih bundar ya karena ada ininya, menambahi sisi kosong nih. Ini kan kosong ya, nggak ada lancip. Kalian bisa menaruh ini yang tajam ini di atas. Ini menjadi tipe stamina ya, karena lebih bundar, lebih merata ininya bundarnya. Terus kalau kita putar set. Nah ini lebih ke tipe attack ya, karena ada sini bagian protrusion yang bisa membuat recoil ya. Bagian protrusion bisa membuat recoil. Itu dia guys teorinya ya. Nah ini masih tipe attack. Kalau mau tipe stamina kita buat lebih bundar. Nah ini bundar nih.
Bisa kalian lihat sendiri guys. Alright, itu dia memang. Berarti ini bisa dua mode ya, mode stamina sama mode attack guys ya. Kita coba bandingkan beratnya si Iris ini ya dengan Jegi 6,05. Gimana dengan Jegi? Ternyata 1 gram lebih ya. 1 gram lebih berat daripada Jegi. Kayaknya ini penerus Jegi ya. Untuk bisa digunakan sebagai tipe attack nih si Iris ini ya. Namanya juga Iris ya, menghapus ya. Tentu saja ini akan menjadi assist blade yang agresif ya. Apakah Jegi akan tergeser oleh kehadiran si Iris ini guys ya? Kita lihat nanti perkembangan meta ke depannya guys. Elevate 4,29. Gimana dengan Elevate? Tahu di dalamnya si yielding ini kopong ya. Sedangkan Elevate ini mungkin dalamnya nih full ya, kayak ininya juga tebel full, nggak kopong ya. Kalau ini kopong, dalamnya ini kopong guys, yielding ini guys. Oke, untuk blade-nya kita akan bandingkan dengan blast saja guys ya. Oke, 32,61 tanpa assist ya. 32,61. Gimana dengan blast? 34. Tuh, ternyata berat blast sedikit ya. Gak apa-apa ya, karena stamina dia lebih ringan, maka lebih akan lebih lama staminanya, walaupun lebih lemah karena kalau diserang akan mental ya. Kalau terlalu ringan juga nggak bagus ya. Oke, misalnya kita pasang kalau gitu guys. Kita akan mode stamina saja. Yieldingnya, dan kata orang ya yielding, nah ini terlalu oblak banget ya. Ini kelemahan dari yielding ya, oblak banget di sini guys, lemah banget dia guys, gampang ngeburst ya. Mungkin tapi semua itu tapi nggak langsung kita simpulkan kalau dia ini lemah ya. Bisa jadi dia akan berjodoh dengan satu blade di masa depan ya. Kita nggak tahu blade-nya yang berjodoh sama si yielding ini belum rilis, kita masih belum tahu guys. Jadi inilah udah terlihat gemuk sekali ya. Oke, itu dia guys. Jadi sudah selesai unboxing 3CX expander pertama ya, expand pembuka ya, yaitu Bahamut Blitz, kemudian Night Fortress, dan juga si Ragnarok. Anjay, mantap sekali ya. Nanti kita akan mencoba battle, kita coba tes combo-combo yang dirasa kuat yang beredar di internet. Kita akan mencoba kombonya guys di video battlenya. Oke, langsung saya to the battle, let's go. Oke guys, pada testing kali ini kita akan menggunakan combo. Pertama adalah Bahamut Blitz Break dengan menggunakan heavy 150 level. Jadi kita di sini berubah cuma assist blade sama beatnya doang ya yang berubah dari stock combo. Untuk Night Fortress tetap dengan menggunakan wheel 960 taper guys ya. Oke, ini dia. Untuk Ragnarok kita menggunakan Emperor Lock Chip dengan assist blade tetap 660 low rush. Wizard Rod dengan 870 hexa guys. Dan terakhir kita akan madu dengan si Shark Scale tipe stamina 360 free ball guys. Let's go. Pertama kita akan mengadu Bahamut Blitz dengan level melawan Emperor Rake dengan low rush guys. Let's go. Sama-sama attack guys ya. 3, 2, 1, go.
Sepertinya Bahamut sudah kehabisan stamina di sini, guys. Oke, 1-0 untuk Ragnarok, Emperor Rage. Guys. Oke, Ragnarok lagi 2-0. Lala. Terkena hantaman keras dari Ragnarok. 3-0. Ngeri juga Ragnarok, guys. Pukulan telak. Oke, 3-1. Mulai oleng Ragnarok. 3-2. 3-1. Gesut. Sepertinya Bahamut yang kalah di sini. Oke, dengan demikian pemenangnya adalah Emperor Ray dan skor 4-2, guys. Oke, next Bahamut Blitz melawan Night Fortress. Let's go. Terlihat kokoh ya Night Fortress. Oke. Pemenangnya 1-0 untuk Night Fortress. Terekstrim saja Night Fortress 3-1. Hampir saja terpoket. Night bisa menahan ya Night Fortress. Oke, 3-2. Tiga sama. Oke, dengan demikian pemenangnya adalah Bahamut Blitz. Next, Bahamut Blitz akan berhadapan dengan Shark Scale 360 free ball. Let's go, guys. Tidak jadi pocket. 1-0 untuk Shark Scale. Shark Scale-nya. Udah mulai kehabisan stamina Bahamut. 2-0 Shark Scale. Oke. 2 sama bisa. Langsung dibalik saja. Dengan demikian pemenangnya 4-2. Pemenangnya adalah Bahamut Blitz. Mantap sekali, guys. Next, raja terakhir Wizard Rod 870 Hexa. Let's go. Tidak kena. Sayang sekali tadi pukulannya tidak kena, guys. Ya, Wizard Rod akan di sini 1-0 untuk Wizard Rod. Posto Finisto 2-1.
dahsyat dari Bahamut Blitz. 2-2. Tidak kena. Aduh. 3-2 untuk Wizard Rod. Sayang sekali tidak bisa mengalahkan. Terlalu kuat Wizard Rod ya. Oke, dengan demikian pemenangnya adalah Wizard Rod dengan 4-2. Let's go next guys. Oke, next kita akan menguji kekuatan Knight Fortress. Lawan pertamanya adalah Emperor Rage dengan Lorasnya guys ya. Let's go. Udah mulai oleng Emperor Rage. Oke, 1-0 untuk Knight Fortress. 3-0. Mantap sekali Knight Fortress. Dibalas saja oleh Emperor Rage dengan skor 3-2. Lanjut guys. Pukulan yang sangat dahsyat dari Emperor Rage. Langsung oleng saja, kelember-kelember langsung Knight Fortress. Oke, 3 sama guys ya. Langsung terekstrim saja Knight Fortress. Dengan demikian pemenangnya adalah Emperor Rage. Gila guys. Next, Knight Fortress lagi akan berhadapan dengan Shark Scale 360 free ball. Let's go. Gagal ekstrim. Gagal masuk ekstrim. Shark Scale, tapi sepertinya Shark Scale habis-habisan dihajar oleh Knight Fortress. Sudah mulai kehabisan stamina, tapi belum tentu ya. Bisa jadi Shark Scale masih memiliki sedikit stamina. Oh, tidak bisa. 1-0 untuk Knight Fortress. Gagal. Pocket. Sudah nggak bisa memiliki stamina sepertinya. Knight Fortress. Down attack, apakah berhasil? Down attack darinya Knight Fortress mencoba untuk olengkan dari atas ya. Shark Scale diolengkan dari atas, tapi tidak bisa, sepertinya 1-1. Telak sekali. Tapi masih bisa bertahan Shark Scale. Oke, seperti yang kita ngomong di sini 2-1 untuk Shark Scale. Tiga satu. Putarannya masih unggul Shark Scale, walaupun oleng tetap putarannya lebih banyak sekali. Shark Scale masih staminanya guys ya. Oke, dengan demikian pemenangnya adalah Shark Scale. Next, Knight Fortress Stepper melawan bos terakhir Wizard Rod 870 Hexa. Let's go guys. Kurang keras, atau memang Wizard yang terlalu kuat ya, bisa menahan serangan dahsyat sekalipun ditahan oleh Wizard Hexa-nya. Satu kosong Wizard Rod.
sangat kuat tapi bisa ditahan begitu saja. Oke, 2-0. Hampir ekstrim juga, Coach. Oke, 3-0. Wow. Dua kali gas tidak on point. Oke, 4-0 untuk Wizardrop. Next, Ragnarok tadi sudah berhadapan dengan Bahamut dan Night Fortress ya. Jadi kita langsung skip menuju ke melawan Shark Scale 360 free ball. Let's go guys. Tidak jadi pocket. 1-0 untuk Emperor Rage. Gagal pocket. Gagal lagi. Bertahan Shark Scale. Oke, down attack berjalan. Down attack. Tetap menang Shark Scale 1-1. Hajar terus. Hampir pocket. Sudah mulai oleng, tapi Ragnarok juga oleng. Siapakah? Ragnarok oleng. 2-1 untuk Shark Scale. Tadi ya, berkali-kali mau pocket si Shark Scale bisa bertahan ya. Ini Shark Scale ya. Sepertinya kalah di sini Ragnarok 3-1. Suatu keajaiban, Ragnarok bisa menang 2-3 guys ya. Itu dia guys, berhasil di comeback dengan 4-3. Ragnarok menang atas Shark Scale. Nice. Berikutnya Emperor Rage akan berhadapan dengan Wizardrop 70. Let's go. Keras sekali guys. Siapa yang terkena dampak benturan tadi ya, Wizardrop atau Ragnarok sendiri yang terdampak? Lihat tadi keras sekali guys. Sepertinya Wizardrop akan menang di sini dengan gaya sentrifugalnya. Oke, 1-0 untuk Wizardrop. Oke, 2-0. Kehilangan banyak stamina Wizardrop dengan ngedas gak jelas. Tapi bisa saja Wizardrop masih bisa menang guys ya, karena kekuatan gaya sentrifugalnya yang OP sekali guys. Nah, Wizardrop menang 3-0. Ternyata Ragnarok gagal menaklukkan menjinakkan Wizardrop ya. Pemenangnya Wizardrop. Oke, dengan demikian usai sudah testing Beyblade baru kita yaitu Bahamut Blitz, Night Fortress dan Ragnarok ya.
Gimana menurut kalian? Kalau menurut gua sih memang si siapa nih namanya, untuk naik fortress masih kurang ya. Lalu untuk gue sudah coba juga menggunakan Nexa, dia masih kalah juga sama, belum bisa menaklukkan stamina nya Wizard Rod ya. Padahal ini lumayan ada centrifugalnya juga si naik fortress ini guys ya. Kemudian untuk Bahamut Blitz dia kuat, cuma ya glass cannon ya, bisa critical hit, mengincar critical hit saja, tapi dia juga lemah dalam stamina ya. Sama mungkin seperti si siapa namanya, Drun Buster ya, one hit KO ya, glass cannon. Sedangkan si Ragnarok ini cukup stabil ya, cukup stabil si Ragnarok. Mungkin di antara ketiga ini gue paling suka, menurut gue yang paling kuat itu si Ragnarok ini guys. Itu sih menurut gue ya. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komen ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam unboxing dan review testing combo Beyblade X terbaru. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan tetap go shoot. Sampai ketemu lagi di next video. Ciao.